ini sebagai host dan Ibu Dokter dia sebagai moderator, Ibu Dede dan Andriani sebagai presenter. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan waktu kepada Ibu moderator kita pada hari ini yaitu Haja Iis. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Ai. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada sesi yang ke-6 dalam acara dan gelombang yang sama. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi dari Bu Dede Diana Andiani. Beliau adalah praktisi PAUD yang berpengalaman, sudah memiliki jam terbang dalam mendidik anak-anak usia dini. Baiklah, saya persilahkan Bu Dede Diana untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iis. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita semua pada malam ini masih bisa berkumpul bersama untuk mengikuti acara kegiatan pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun saya menyampaikannya, tapi apa yang akan saya sampaikan insya Allah ada paling tidak manfaat untuk kita karena hubungan dengan anak-anak dan semuanya juga punya anak yang punya anak. Ya, kita mulai saja Ibu-Ibu. Presentasi kali ini berjudul Memahami Anak Berkebutuhan Khusus dan Cara Belajarnya. Siapakah anak berkebutuhan khusus? Ini menghalangi. Pada dasarnya semua anak punya kebutuhan khusus. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada anak yang diharapkan sama persis secara fisik maupun non fisik, sekalipun anak kembar. Anak berkebutuhan adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Jadi pendidikan anak itu harus diberikan secara individual. Klasifikasi anak berkebutuhan ada dua, jadi satu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat temporer. Dua, anak yang mengalami hambatan akibat dari kehilangan atau kerusakan fungsi fisiologis tertentu. Ya. Terus ada lagi ini klasifikasi yang lain. Kelainan yang dilihat dari segi akademik itu ciri-ciri anak yang mempunyai kelainan dari segi akademik, yaitu satu, kapasitas belajar terbatas, menghindari aktivitas berpikir, sulit berkonsentrasi, cepat lupa dan susah ingat. Yang kedua, anak yang punya kelainan dalam segi sosial emosional, secara emosi sulit mengendalikan diri, tidak mudah dalam berteman, tidak dapat mengurus diri sendiri, perkembangan emosi tidak sesuai dengan usia. Yang ketiga, kelainan anak dari fisik atau kesehatannya.
Atau anak kehilangan atau kerusakan pada fungsi penginderaan, daya tahan dan fungsi tubuh rendah, gerakan kurang dinamis, kaku, lemas. Dan yang terakhir gangguan keseimbangan. Nah, ini dia. Einstein punya IQ 160, berarti lebih dari yang paling excellent itu yang sudah 110 juga sudah sangat luar biasa. Einstein 160 berarti sangat super, mungkin nggak tahu sebetulnya lebih dari super. Terus nah ini kelainan macam-macam kelainan anak ya, tapi itu retardasi mental. Anak yang memiliki inteligensi signifikan berada di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar. Kemampuan IQ rata-rata di bawah 70-80 atau keterlantaran emosi sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajari sesuatu. Learning disorder ada macam-macam. Yang satu learning difficulty, gangguan belajar yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Learning disabilitas, ketidakmampuan seseorang dalam proses mengingat dan menghasilkan informasi yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan belajar dasar seseorang. Ya, selanjutnya anak dengan keberbakatan. Anak yang berbakat juga termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya Einstein mampu bicara setelah berusia 4 tahun dan baru bisa membaca ketika berusia 7 tahun. Tapi akhirnya dia menjadi seorang penemu yang luar biasa temuannya ya. Terus Isaac Newton berada pada ranking rendah saat di bangku sekolahnya. Ketika Thomas Edison masih kecil, gurunya menyatakan bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar segala sesuatu. Walt Disney dipecat editor majalah tempatnya bekerja karena dianggap tidak punya ide yang bagus. Leo Tolstoy drop out dari bangku kuliahnya. Winston Churchill gagal di kelas 6. Nah, Winston Churchill itu yang mana ini? Winston Churchill itu presiden Amerika ya. Berarti dengan anak yang berkebutuhan khusus, kalau ditangani dengan tepat, sebenarnya dia itu bisa menjadi luar biasa. Karakteristik anak berbakat. Secara kognitif, memiliki kemampuan dalam memanipulasi dan memahami simbol abstrak, konsentrasi dan ingatan yang baik, perkembangan bahasa yang lebih awal daripada anak-anak seusianya. Rasa ingin tahu yang tinggi, minat yang lebih suka belajar dan bekerja secara mandiri, serta memunculkan ide-ide yang original. Secara akademis, sangat termotivasi untuk belajar di area-area di mana menjadi minat mereka. Namun mereka bisa kehilangan motivasinya apabila dihadapkan pada area yang tidak mereka minati. Secara sosial emosional, terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan peka terhadap rasa keadilan, selalu terlihat bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, dan peka terhadap seni. Ada 2 pendekatan. Satu, pendekatan kognitif. Stop, berhenti sejenak untuk benar-benar menyimak materi. Lalu lihat materi atau informasi yang diberikan visualisasi sangat dibutuhkan oleh anak. Kristen anak diminta untuk mendengarkan baik-baik instruksi sampai melihat materi atau informasi atau objek yang sedang berbicara atau yang menjadi materi ajar. Ingin itu berpikir ya,
Biarkan anak untuk dapat mengontrol diri dan menunggu agar proses di dalam otaknya mengenai belajar dapat. Mana ya? Tah. Metode perilaku. Nah, stimulusnya, anak diminta untuk benar-benar memperhatikan materi atau instruksi yang diberikan, dapat digabungkan dengan metode kognisi. Respons, anak diminta untuk memberikan respon yang tepat dan sesuai. Reinforcement, berikan hadiah atau pujian dari perilaku anak yang positif atau sesuai harapan. Apa yang bisa dilakukan? Beri instruksi yang jelas dan sederhana. Ulangi instruksi sampai sisa paham. Pengulangan materi atau remedial, program pembelajaran individual untuk anak Peer-Teach. Berikan tantangan lebih soal yang lebih banyak atau lebih sulit dan jadikan peer teaching untuk temannya. Iya gitu loh. Sosial emosi. Nah, anak yang punya kelainan sosial emosi. Secara emosi sulit mengendalikan diri, tidak mudah dalam berteman, tidak dapat mengurus diri, perkembangan emosi tidak sesuai dengan usia, terlalu kekanak-kanakan. Nah, ini lanjut. Jadi presenter. Ini lanjut. Apa, Bu? Ya. Maksudnya, trik praktis. Tetapkan peraturan dan konsekuensi yang jelas dan konsisten. Manfaatkan energi yang dimiliki anak dengan kesibukan. Stop tindakan impulsif. Jika masih tantrum, pisahkan ke tempat aman. Gulung dengan selimut. Setelah itu, lakukan relaksasi dengan memijit-mijit area punggungnya. Masukkan kata-kata positifnya. Itu untuk mengatasi anak yang berkebutuhan khusus untuk yang punya kelainan di bidang emosional. Jika emosi itu seperti kemarin. Sudah mungkin Bu paparannya sudah sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang berkesan. Mungkin nanti kita akan buka sesi diskusi karena saya juga bukan ahlinya. Mungkin saya juga bisa sharing dengan ibu-ibu semuanya yang hadir. Insya Allah kita berbagi pengalaman. Jadi gitu Bu Is. Ya. Terima kasih. Silakan kepada Bu Is. Iya, terima kasih Bu Dede Diana Andiani telah memberikan kita paparan tentang disabilitas tentang anak berkebutuhan khusus. Saya juga ABK, aku berkebutuhan khusus. Khusus apa banyak sih? Butuh segala. Bu Dede, terima kasih banyak telah memberikan banyak informasi. Kebutuhan khusus ada tadi teh yang sifatnya akademis, fisik, sosial emosional dan sebagainya. Silakan barangkali ada yang akan menyampaikan sharing pengalaman, pernyataan, diskusi dan sebagainya. Silakan. Alhamdulillah sudah hadir ini banyak. Pak Dodo stay tune dari tadi ya. Terima kasih banyak. Tidak beranjak dari kita. Sebelum orang lain bertanya, saya mau bertanya Bu Dede. Jadi malu. Bu Ai jangan lupa presensinya ya. Diantarkan. Tadi atas presensi Bu Ai sudah, tinggal presensi Bu Dede. Bu Dede tadi terus diintunkan tadi. Oh ya.
Ibu itu Mana? judulnya belum saya ganti, lupa, tetapi sudah dikasih ke ibu tadi. Oh ya, tapi diulang lagi Bu Ai supaya ini ada pengulangan lebih baik. Itu scrollnya Ya, ke atas pisan. ya Eh, juga. ya, Bu Dede, kalau di PAUD ada ABK, apakah kita akan menerima atau tidak? Insya Allah, karena di saya mungkin ya Bu ya, tidak ada sekolah yang khusus atau yang menangani ABK. Biasanya saya terima Bu. Contohnya kemarin aja yang baru-baru itu ada yang anak yang suka hipertantrum itu ya, yang emosinya tidak bisa dikendalikan. Tantrum mungkin ya. Kalau hipertantrum sudah tantrum, hiper lagi. Iya, tantrum pokoknya yang seperti itu sampai guling-guling atau menyakiti dirinya sendiri gitu Bu ya. Ya biasanya saya berusaha sebaik semampu saya. Biasanya saya peluk dari belakang, kalau dari depan dia sudah dia berhadapan dengan dia balik gitu. Iya. Saya peluk aja dari belakang gitu. Biasanya dia agak membaik gitu. Iya. Itu menurut pengalaman kita, Iya. entahlah kalau menurut teori yang bagus itu yang seperti apa. Iya, teori Bu Dede sudah terbukti manjur. Ini Bu Ika Rahayu mau tanya katanya, mangga Bu Ika. Iya. Ini sering pengalaman. Oh, ini materi apa? Kok presensinya sama? Cenah. Bu Ai, mohon di-share lagi itunya. Dan scrollnya terlalu jauh ke atas. Scrollnya terlalu jauh ke atas. Apa? Oke. Ya. Ya judulnya tadi belum ganti, lupa. Oke. Ini lagi bikin lagi ya. Oke, siap. Mangga Bu Pak Dodo, mohon bersabar sebentar ya. Mangga Bu Ika lanjut bertanya. Bu Bunda Dede. Ya, mau Bu. Ya, ini kan tadi dari pernyataan Bunda Dede kan bagaimana kalau misalkan ada anak ABK tadi kan ya. Jadi jawabannya Bunda Dede kan diterima kalau misalkan ada anak ABK yang ingin bersekolah di PAUD Bu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan anak ABK itu justru mengganggu teman-teman yang lain. Jadi kan mengganggu anak-anak yang lain dan juga mungkin menimbulkan keributan pada orang tua. Nah, sikap sekolah bagaimana dengan anak ABK itu? Gitu, soalnya kalau misalkan seperti tantrum, misalkan emosinya tidak terkontrol, jadi anak-anak yang lain terganggu, orang tuanya pun merasa terganggu dengan adanya anak itu. Bagaimana mungkin pengalaman dari? Kalau yang Ibu maksud berkebutuhan khususnya tantrum ya masalahnya, biasanya anak tersebut duduknya didekatkan dengan gurunya Bu ya. Ya nanti kalau sudah kelihatan ciri-cirinya itu Bu, kalau anak sudah mengepalkan tinjunya ke atas, nah itu sudah mulai. Biasanya seperti itu. Tapi anak yang tantrum itu kayaknya pada dasarnya dia baik ya. Cuma kalau ada sesuatu yang dia inginkan, tidak, misalnya temannya tidak mendengarkan atau apa gitu ya. Tapi ada ciri-ciri khususnya Bu, mengepalkan tangannya atau gigit bajunya seperti itu Bu ya. Sudah kelihatan. Jadi biasanya kalau saya didudukan di dekat dulu supaya lebih cepat terjangkau gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Mungkin Bunda Is lebih tahu dari saya. Coba ambil dijawab. Kalau saya secara langsung menghadapi anak yang seperti Bu Dede belum pernah sih. Cuma perlu dipertimbangkan juga seberat apakah ABK-nya. Apakah kita bisa memiliki ilmunya yang cukup untuk melayani atau tidak. Terus harus dipikirkan juga efektivitas kan yang diperhatikan bukan cuma satu anak. Ada 10 anak misalnya. Kalau kita hanya fokus pada satu anak,
misalnya ABK nate anu mengganggu teh ya, harus dipikirkan efeknya juga buat sekolah. Kadang orang tua teh kieu, aku mah nggak mau sekolah lagi soalnya ayah si anu siun misalnya, itu juga harus dipikirkan. Jadi mungkin ABK, batasan ABK seperti apa yang bisa kita terima, mungkin seperti itu Bu Dede. Iya, ya begitu. Betul juga Bu, menurut Ibu seperti itu. Jadi seberapa parahnya dulu kondisi anak tersebut ya, yang bisa ditangani dulu atau perlu penanganan tenaga ahli gitu ya nanti. Tapi biasanya kalau masih kecil itu ya Bu, masih bisa ditangani biasanya, belum terlalu parah gitu ya. Ya kalau sedini mungkin terdeteksi biasanya tidak terlalu parah dan anak tidak terlalu mengganggu. Biasanya kan kalau di sekolah setiap tahun itu ada aja ya anak yang punya kelainan emosi atau kelainan yang lain gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi ya memang kalau di sekolah itu di PAUD itu gurunya harus agak lebih banyak mungkin ya. Tidak satu kelas itu satu orang atau dua orang gitu. Karena anaknya beragam gitu. Iya. Begitu Bu mungkin. Iya. Mudah-mudahan Ibu tidak puas dan dari jawaban yang lebih bagus lagi gitu ya Bu. Ya, Iya. itu Bu. Nah, ini Pak Dodo. Bunda PAUD, ini grup semua Bunda PAUD ya. Anak yang ABK disatukan nggak sama anak yang normal? Ini pertanyaan Pak Dodo. ABK-nya apa dulu Pak? Oh iya, pertanyaannya ABK disatukan nggak sama anak yang normal? Iya, jadi disatukan supaya dia kan nanti dalam kehidupan sehari-hari itu juga terbiasa bergaul dengan anak yang normal juga gitu ya. Jadi memang harus lebih sabar, lebih ekstra kalau ada di kelas ada yang ABK itu memang begitu Bu. Biasanya tapi orang tuanya juga tidak jauh-jauh sih, masih di lingkungan sekolah atau masuk ikut ke ruang kelas. Nah, kalau sudah agak lebih normal, biasanya orang tua menunggu di luar gitu. Seperti itu Bu, mungkin ya Ibu Is menambahkan biar lebih puyeng. Soalnya. Ya, seperti tadi disatukan memang itu namanya sekolah inklusif. Sekolah yang menerima inklusinya sifatnya inklusif. Menerima keberagaman anak normal dengan anak berkebutuhan khusus itu disatukan. Belajar bersama. Seperti itu. Bu Ai sudah bisa menampilkan presensi? Ya. Oke. Ya Bu, nunjuk. Oke, sip. Tapi sebenarnya jika ABK-na tidak bisa ditangani oleh PAUD, itu mungkin bisa disarankan ke TKLB. Iya, TKLB. Tapi jarang ya Bu ya. Di sini tuh Iya, nggak paling ada harus ke juga. Ciamis, seperti itu. Jadi dia terpaksa diterima di PAUD. Iya. Iya. Tuh. Kasihan kalau tidak terima juga, ya kasihan juga di rumah. Ngapain gitu, anaknya juga pengen sekolah. Iya. Presensi ABK Pak Dodo dan kawan-kawan silakan diisi. Bu Ai ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Oh ya. Ibu Ayu pasti sudah lebih paham sih. Bukan begitu Bu. Sebenarnya fokus sama presensi. Oh iya. Sebenarnya Bu di share di itu ya. Saya juga belum mengisi dua-duanya. Oke. Sebenarnya itu teh banyak orang-orang yang sukses tapi sebenarnya dia memiliki kebutuhan khusus. Jadi kalau kita Mangga Bu Dede. Bude. Apa ya? Mohon. Gimana?
tentang Ibu. anak ABK, tentang Iya. anak ABK. Apakah itu ada hubungannya dengan tadi Bu, kesehatan dan gizi dari seperti itu Bu? ABK-nya di apa dulu Bu? Mungkin kalau ada juga sih hubungannya yang Yang bersifat ada hubungannya di ABK yang mana gitu? di ABK yang mungkin kalau yang kemarin itu yang anaknya menjurus ke stunting, mungkin itu anak yang bisa keterlambatan dalam berpikir ya Bu ya. Soalnya Hambatan jadi, akademik. iya, jadi keterlambatan akademik, iya begitu. Jadi Hambatan. tidak perkembangan otaknya tidak berkembang dengan optimal gitu ya. Mungkin ya sedikit di situ Bu lainnya mungkin kalau berhubungan dengan gizi ya, mungkin gitu ya. Jadi gizi juga memang sangat menunjang gitu ya. Tapi Gizi itu hambatan teh banyak penyebabnya sih. Mungkin ibu yang minum obat tanpa rekomendasi dokter bisa jadi. Ibu-ibu yang atau virus bisa jadi. Ini Bu Is, ini saya belum pernah di tempat saya itu ada hampir ada berapa orang ya anak yang takut nasi itu ya. Saya belum pernah sukses untuk itu mah tuh ya belum itu sampai besar juga masih Tapi takut itu mada bukan ABK itu apa termasuk ABK atau fobia apa gitu? Itu mah tidak termasuk golongan ABK tadi teh atau mungkin ya bukan ya ini yang di luar jalur etaman trauma itu dari apa trauma ya itu mah karena mungkin pernah jadi dari panas juga kan suka ada ya Bu ya yang jadi ABK. Iya sakit panas misalnya sakit panas ya eta mah banyak hambatan mah banyak faktor setiap orang ABK tidak tentu hambatanana misalnya sakit mungkin terjadi ada yang tidak berfungsi di otak misalnya terus virus yang masuk ke rahim misalnya teh atau alkohol atau kurang asupan gizi bisa banyak faktor atau menghirup racun radiasi misalnya banyak faktor salah makan keturunan juga bisa misalnya memiliki nenek moyang aya ke keturunan seperti Deddy Corbuzier, dedinya disleksia, anaknya juga disleksia gitu. Terus banyak sih, kadang aya ninikna bapak nama henteu, tapi di ninikna aya bisa. Gitu. Tapi banyak orang yang ABK tapi sukses loh. Iya. Jadi sebenarnya dibanding dengan orang normal, misalnya orang mah teu ABK tapi kesuksesannya biasa aja. Ari tadi teh Albert Einstein-nya. Dia termasuk lambat. Agatha Christie itu novelis Inggris itu juga keterlambatan belajar, memiliki keterlambatan belajar. Si Helen Keller teh tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi dia mendapatkan hadiah Nobel karena hebatnya. Terus Stevie Wonder kan ini ya tidak melihat. Terus adanya Thomas Alva Edison, Isaac Newton, itu teh orang-orang yang ABK tapi hararebat. Ari kita mah sebenarnya mah asa teu pati ABK. Tapi biasa wae. Ibu mah hebat. Hebat naon? Biasa aja. Jadi
dengan demikian belum tentu anu ABK teh Tidak bisa jadi orang hebat. tah gitu. Jadi setiap ada kekurangan pada diri manusia itu pasti ada kelebihannya. Jadi kita Tah. jangan punya kekurangannya, tetapi kelebihannya yang Demikian mungkin. Bu Dede, ada lagi tambahan? Sudah mungkin apa Bu? Ada lagi yang akan disampaikan? Tidak ada Bu, mungkin sudah saja. Sudah saja. Kecuali Ibu ditambahkan sama Ibu aja. Walah, ditambah pusing. simpulkan saja, Bu. Ya, kesimpulannya bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki modalitas yang berbeda. Setiap orang seharusnya mendapatkan pendidikan, layanan pendidikan yang sesuai. ABK sebagaimana tadi telah disampaikan, diantaranya keterbatasan atau keterlambatan akademik, misalnya disleksia, disgrafia, diskalkulia. Terus ada hambatan sosial, hambatan emosinya. Di antaranya ADHD. Terus nanti ada hambatan fisik, tidak jadi nanti tunanetra misalnya, dan seterusnya. Terus hambatan naon deui Bu Dede? Entah saya tak. Tapi hambatan-hambatan tersebut tidak merupakan ciri manusia kualitas kedua. Justru mereka sebenarnya memiliki kelebihan yang bisa dihebatkan oleh orang-orang yang hebat. Si Thomas Alva Edison dihebatkan oleh ibunya yang hebat. Demikian pula yang lainnya itu karena banyak dukungan. Helen Keller ada dukungan Annie Sullivan. Annie ya, itu kan guru yang hebat. Jadi kita bisa menghebatkan anak-anak karena perhatian kita ingin semua anak adalah hebat. Semua anak adalah bintang, tetapi bintang itu kadang terlihat redup, ditutupi kesibukan dan pikiran kita yang rumit. Terima kasih banyak yang masih stay tune sampai jam segini. Bu Ika, Pak Dodo, Pak Instruktur, Pak Andri, Bu Dede, Bu Ai, dan saya sendiri bertiga undur diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah mencatat kehadiran kita sebagai amal soleh menuntut ilmu. Selanjutnya kami serahkan pada Bu Ai. Silakan. Terima kasih Bu Dr. Iis dan Ibu Dede Diana. Terima kasih Ibu. Paparan dan kesimpulannya, mudah-mudahan apa yang Ibu Dede dan Ibu Dokter sudah sampaikan dan disimpulkan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi peserta City Batch Jabar yang saat ini masih menemani kelompok 2 untuk dasar. Mudah-mudahan meluangkan waktunya Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akan lebih meningkatkan lagi belajar kami sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, semangat. Ini 3 dari kelompok 2, saya Aisyah-Fiati, Saya Isrodia. Dede Diana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini kami sudah selesai. Tinggal tugas yang satu lagi. Di Kelompok seminar. 2 udah beres. Beres, alhamdulillah. Hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Amin ya Allah. dorongan Pak Instruktur yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.